Pernah nggak sih kamu ikut pelatihan, tapi pas balik kerja malah bingung apa yang harus diterapkan? Atau mungkin belum sempat ikut pelatihan tapi pengen banget berkembang? Faktanya, 7 dari 10 ASN di Indonesia belum mengetahui kompetensi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jabatannya. Akibatnya, banyak program pengembangan yang belum tepat sasaran. Padahal, potensi diri kita akan jauh lebih besar jika kita arahkan dengan optimal. Nah, kalau dibiarkan kayak gini terus, bukan cuma diri kita aja yang rugi, tapi juga berpengaruh ke kinerja organisasi. Tapi tenang, ada cara simpel untuk mengetahui kebutuhanmu. Caranya lewat AKPK, Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Melalui AKPK, kamu bisa mengenali potensi diri, mengetahui gap kompetensi, dan merancang langkah pengembangan dengan tepat sasaran. Penasaran? Yuk kita bahas bareng di video kali ini. Nah, di video ini kamu akan tahu bagaimana proses penyelenggaraan AKPK di BMKG. Di video ini juga kamu akan tahu gimana AKPK bisa bikin kamu tumbuh dan pastinya bikin karir kamu makin naik level. AKPK adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang kita miliki saat ini dengan yang dibutuhkan oleh jabatan. Hasil dari AKPK digunakan untuk menyusun rencana pengembangan mulai dari pelatihan, coaching, mentoring, pembelajaran digital, maupun program pengembangan kompetensi lainnya. Dengan AKPK, pengembangan kompetensi jadi lebih tepat sasaran. Hasil dari AKPK digunakan untuk menyusun rencana pengembangan dan memastikan setiap pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lainnya benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan. AKPK dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Jangtu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, dan untuk aturan internal sendiri diatur dalam Peraturan BMKG Nomor 7 Tahun 2021 tentang BMKG Corporate University. Jadi, AKPK ini bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi kewajiban strategis dalam manajemen ASN. Penyelenggaraan AKPK di BMKG dilakukan secara kolaboratif. PPSDM MKG berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pengendali mutu. Sedangkan untuk unit kerja pusat dan UPT daerah melaksanakan AKPK di lokus masing-masing. Jadi, prinsipnya sama, hanya beda tempat dan skala pelaksanaan saja. Sebelum AKPK dilaksanakan, ada serangkaian proses strategis yang memastikan semuanya berjalan terarah dan terintegrasi. Tahapan pertama adalah Learning Council Meeting atau LCM1, yang merupakan forum tingkat pimpinan tinggi BMKG yang terdiri dari Rektor BMKG Korpu dan para Dekan Korpu. Disinilah arah kebijakan dan prioritas pengembangan kompetensi nasional ditetapkan. LCM1 membahas big picture atau gambaran besar bagaimana strategi pembelajaran BMKG di tahun berikutnya, program prioritas, dan kebijakan SDM yang akan dijalankan. Setelah itu dilanjutkan dengan Learning Committee Meeting atau LCM2. Forum ini melibatkan pejabat eselon 2 dan para mitra pembelajar di setiap kedeputian. Di sini, hasil LCM1 diturunkan menjadi kebijakan operasional dengan menetapkan fokus pengembangan di masing-masing unit kerja dan memastikan programnya selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis BMKG. Tahapan berikutnya adalah AKPK BMKG Pusat yang dikoordinasikan oleh PPSDM MKG. Mulai dari menyusun instrumen analisis, melakukan pengumpulan data kompetensi, serta mengolah dan menafsirkan hasilnya untuk melihat peta kebutuhan di tingkat nasional. Secara paralel, dilakukan pula AKPK UPT daerah di seluruh unit pelaksana teknis BMKG. Prosesnya sama dengan AKPK BMKG Pusat, tetapi fokus pada kebutuhan spesifik wilayah, kondisi kerja, dan jenis pelayanan yang dilakukan. Semua hasil dari pusat dan daerah kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu harmonisasi. PPSDM MKG mengumpulkan, memverifikasi, dan menyelaraskan seluruh data AKPK agar tidak terjadi tumpang tindih antar unit. Dari sinilah dihasilkan satu peta kebutuhan kompetensi nasional BMKG
yang akan menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi tahunan, kurikulum pelatihan, hingga kebijakan pembelajaran digital di BMKG Corporate University. Dari proses AKPK dihasilkan 3 dokumen utama. Pertama, daftar kebutuhan kompetensi. Kedua, matriks kesenjangan kompetensi. Dan yang ketiga, rencana pengembangan kompetensi. Dokumen-dokumen inilah yang akan menjadi dasar pengembangan SDM BMKG di tahun-tahun berikutnya. Gimana nih? Udah mulai kebayangkan serunya penyelenggaraan AKPK dari pusat sampai daerah? Kalau tadi kita bahas dari sisi penyelenggaraan, sekarang giliran kamu yang jadi bagian penting dari proses ini. Kamu, karena tanpa data dari kamu, peta kebutuhan kompetensi BMKG nggak akan lengkap. Jadi, sudah siap buat isi AKPK tahun ini? Sebelum lanjut videonya, yuk siapin HP, laptop, atau PC. Aku tunggu 5 detik deh. Setiap ASN, baik PNS maupun PPK, wajib mengisi AKPK setiap tahun. Caranya gampang banget, kamu tinggal scan barcode yang ada di bawah ini atau search link yang ada di bawah ini ya. Sebelum mengisi, pertama pastikan koneksi internet yang stabil dan login dengan email BMKG. Kedua, siapkan data seperti NIP, jabatan, riwayat diklat, dan rencana pengembangan. 3. Isi dengan jujur dan objektif, karena AKPK adalah self-assessment atau asesmen mandiri. 4. Cek kembali sebelum klik submit, karena form hanya bisa diisi 1 kali saja. Kalau ada kendala, jangan khawatir. Tim BPSDM BMKG siap membantu kamu. Kamu bisa menghubungi kontak person di layar ya. Di email pusdiklat@bmkg.go.id, di website ppsdm.bmkg.go.id, atau di nomor WhatsApp 0819 0316 4755. Yuk, isi AKPK sekarang, karena setiap langkah kecilmu akan membawa perubahan besar bagi organisasi. Tingkatkan kompetensi, majukan negeri. Sampai jumpa di konten Island berikutnya. Belajar di mana saja, kapan saja, dan jadilah bagian dari BMKG yang unggul dan bergaya. Jangan lupa isi survei kepuasan yang ada di sini agar kami terus menghadirkan video yang lebih menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa, learners!